Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video ini kita akan membahas mengenai proyeksi ortogonal, di mana materi ini merupakan subbab dari bab vektor dan operasinya yang kita pelajari pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut di kelas 11. Nah, pada video ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai capaian pembelajaran, yang kedua mengenai tujuan pembelajaran, yang ketiga mengenai hasil kali skalar dua vektor, yang keempat mengenai proyeksi ortogonal, dan yang kelima nanti ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Oke, pembahasan yang pertama yakni mengenai capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini secara keseluruhan kita merujuk pada bab vektor dan operasinya. Jadi, capaian pembelajaran yang akan dicapai ialah peserta didik dapat menyatakan vektor pada bidang datar dan melakukan operasi aljabar pada vektor, serta mereka dapat melakukan pembuktian geometris menggunakan vektor. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Nah, pada pembahasan ini ada dua tujuan pembelajaran yang merujuk pada materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai hasil kali skalar dua vektor, di mana tujuan pembelajarannya yakni peserta didik dapat menentukan hasil kali skalar dua vektor menggunakan sifat-sifat hasil skalar yang berhubungan dengan sudut dengan benar dan baik. Dan yang kedua terkait dengan proyeksi ortogonal, yang mana tujuan pembelajarannya yakni peserta didik dapat melakukan proyeksi ortogonal berupa proyeksi skalar ortogonal dan vektor proyeksi dengan baik dan benar. Oke, kita masuk ke materi pertama yang akan kita bahas pada video ini, yakni hasil kali skalar dua vektor. Hasil kali skalar dua vektor A dan vektor B yang bukan vektor 0 dan dinyatakan sebagai vektor A dikali vektor B itu didefinisikan sebagai panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, dengan theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Bisa dilihat pada gambar. Nah, pada gambar tersebut terdapat vektor OA atau disimbolkan dengan A tebal dan vektor OB yang disimbolkan dengan B tebal itu membentuk sudut sebesar theta. Maka untuk mencari hasil dari perkalian dua vektor ialah panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos theta atau besar sudut yang terbentuk dari dua vektor tersebut. Nah, di dalam hasil kali skalar dua vektor terdapat sifat-sifat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika dua vektor yang saling sejajar, maka hasil kali skalar dua vektornya ialah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 0 derajat. Mengapa 0 derajat? Karena dia saling sejajar sehingga sudut yang terbentuk itu adalah 0 derajat. Nah, di mana cos 0 derajat ini bernilai 1, sehingga vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Untuk sifat yang selanjutnya ialah ketika dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, vektor yang saling tegak lurus artinya dia akan membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Maka
hasil kali skalar dua vektor tersebut ialah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 90 derajat. Nah, nilai dari cos 90 derajat ialah 0, sehingga vektor A dikali vektor B sama dengan 0 untuk dua vektor yang saling tegak lurus. Untuk sifat yang ketiga ialah ketika dua vektor yang berlawanan arah. Nah, untuk hasil kali skalar dua vektornya adalah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 180 derajat. Mengapa cos 180 derajat? Dikarenakan bisa dilihat pada gambar di mana ada vektor A yang mengarah ke kiri, kemudian vektor B yang mengarah ke kanan. Dua vektor ini saling berlawanan arah sehingga sudut yang terbentuk sebesar 180 derajat. Untuk nilai dari cos 180 derajat ialah -1, sehingga hasil kali skalar dua vektornya adalah vektor A dikali vektor B sama dengan negatif panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, berikutnya ada tabel tanda hasil kali skalar dua vektor. Tabel ini dimaksudkan untuk mempermudah kalian mengetahui tanda yang dihasilkan dari perkalian skalar dua vektor. Ketika besar sudutnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat, maka tanda dari hasil kali skalar dua vektor bernilai positif. Ketika besar sudutnya sama dengan 90 derajat atau tegak lurus, itu bernilai 0. Dan ketika besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat, maka tanda dari hasil kali skalar dua vektor bernilai negatif. Selanjutnya ada perkalian dua vektor dalam bentuk komponen. Misalkan vektor A dan vektor B dinyatakan dengan bentuk triple berikut ini. Vektor A dengan komponen A1i plus A2j plus A3k dan vektor B sama dengan B1i plus B2j plus B3k, maka untuk perkalian dua vektor tersebut ialah vektor A dikali vektor B sama dengan A1i ditambah A2j ditambah A3k dikalikan B1i ditambah B2j ditambah B3k. Dengan menggunakan sifat distributif dan hasil kali skalar dua vektor basis yang saling tegak lurus dan searah, maka dihasilkan vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Jadi, dapat kita lihat komponen vektor A dan vektor B jika kita letakkan pada koordinat kartesius, maka A1 B1 itu terletak di sumbu X, kemudian A2 B2 itu terletak di sumbu Y, dan A3 B3 itu terletak di sumbu Z. Maka dapat kita kalikan komponen-komponen yang sama dari vektor A dan vektor B, di mana X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z, sehingga dihasilkan vektor A dikali vektor B sama dengan A1 kali B1 plus A2 dikali B2
plus A3 dikali B3. Nanti hasilnya ialah berupa bilangan real. Oke, kita masuk ke contoh soal terkait hasil kali skalar dua vektor. Soalnya yakni tentukan hasil kali skalar vektor A dan vektor B jika panjang vektor A itu sama dengan 6 dan panjang vektor B itu sama dengan 5 dan besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Maka caranya kita masukkan ke rumus awal tadi, hasil kali skalar dua vektor, di mana vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali vektor B dikali cos theta. Nah, di sini panjang vektor A-nya adalah 6 dan panjang vektor B-nya adalah 5 dan besar sudutnya adalah 60 derajat. Maka 6 dikali 5 dikali besar cos 60 derajat ialah setengah, jadi sama dengan 30 dikali setengah sama dengan 15. Jadi hasil kali skalar vektor A dan vektor B adalah 15. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal ini akan terbagi menjadi dua, yakni proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Oke, kita bahas yang pertama mengenai proyeksi skalar ortogonal. Dapat dilihat pada gambar ada dua vektor, yakni vektor OB dan vektor OA. Dia membentuk sudut theta. Nah, vektor OA ini sama dengan vektor A dan vektor OB sama dengan vektor B, serta sudut antara vektor A dan vektor B adalah theta. Jika garis OA diproyeksikan ke garis OB dan misalkan hasil proyeksinya diwakili oleh OC, maka OCA siku-siku di C. Nah, panjang ruas garis OC adalah panjang vektor OC yang sama dengan panjang vektor OA dikali cos theta, atau sama dengan panjang vektor A dikali cos theta. Nah, di sini kita jadikan dia persamaan ke 1. Kemudian kita flashback lagi di hasil kali skalar dua vektor. Ketika kita ingin menentukan besar sudutnya, maka rumus yang terbentuk ialah cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, yang ini kita jadikan persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh, maaf ya, yang di sini yang dimaksudkan ialah OC atau panjang vektor OC. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh panjang vektor OC sama dengan vektor A dikalikan vektor A kali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B, atau bisa kita sederhanakan menjadi vektor A dikali vektor B per panjang vektor B, di mana vektor B per panjang vektor B adalah vektor satuan dari vektor B. Jadi panjang proyeksi vektor A ke vektor B adalah panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per
panjang vektor B. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk proyeksi skalar ortogonal. Soalnya diberikan vektor A sama dengan I ditambah J ditambah K dan vektor B sama dengan I min 2J min K. Tentukan panjang proyeksi A terhadap B. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan rumus panjang proyeksi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, untuk mempermudah, kita cari dulu hasil dari perkalian vektor A dikali vektor B. Caranya dengan menggunakan perkalian dalam komponen. Perkalian vektor A dikali vektor B dihasilkan min 4. Untuk panjang vektor B menggunakan rumus panjang vektor ialah akar 1 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2, hasilnya adalah akar 6. Kemudian dari hasil perkalian vektor A kali vektor B dan hasil dari panjang vektor B, kita substitusikan atau kita masukkan ke rumus panjang proyeksi sehingga dihasilkan panjang proyeksi A ke B ini kita simbolkan dengan panjang vektor C, di mana vektor A dikali vektor B per panjang vektor B sama dengan min 4 per akar 6. Jadi panjang proyeksi vektor A ke vektor B adalah min 4 per akar 6. Untuk proyeksi skalar ortogonal, hasilnya berupa bilangan real. Namun berbeda lagi jika proyeksi vektor ortogonal. Nah, proyeksi vektor ortogonal akan kita bahas setelah ini. Nah, proyeksi ortogonal yang kedua yakni proyeksi vektor ortogonal. Vektor proyeksi A terhadap vektor B adalah vektor OC atau sama dengan vektor C atau bisa disimbolkan dengan vektor E. Nah, vektor proyeksi OC berimpit dengan vektor B sehingga vektor OC sama dengan panjang vektor OC dikali vektor satuan B. Perlu diingat, vektor satuan B adalah atau sama dengan vektor B per panjang vektor B. Untuk kemudian vektor C sama dengan, nah, panjang vektor OC ini kita peroleh dari proyeksi skalar ortogonal yang sudah kita bahas sebelumnya, atau panjang proyeksi A terhadap B. Jadi vektor proyeksi dari C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikali vektor satuan B tadi, yakni vektor B per panjang vektor B, sehingga dihasilkan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B pangkat 2 dikali vektor B. Jadi vektor proyeksi A terhadap vektor B dinyatakan dengan rumus
vektor E atau vektor J sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B pangkat 2 dikali vektor B, atau bisa juga menggunakan bentuk vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikali vektor B per panjang vektor B. Itu sama saja. Nah, untuk mempermudah memahami mengenai proyeksi vektor ortogonal atau vektor proyeksi, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah diberikan vektor A sama dengan 3i plus 4j plus k dan vektor B sama dengan 4i plus 2j plus 4k. Tentukan vektor proyeksi A terhadap B. Cara penyelesaiannya sama dengan vektor skalar ortogonal, kita masukkan ke rumus vektor proyeksi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Untuk mempermudah, kita hitung per bagian terlebih dahulu. Yang pertama, kita hitung untuk vektor A kali vektor B. Nah, untuk vektor A-nya tadi kan elemennya ada 3, 4, 1, dan vektor B ada 4, 2, 4. Nah, kita kalikan sampai menghasilkan 24. Untuk bagian yang kedua, yakni panjang vektor B pangkat 2. Nah, karena di sini ada pangkat 2, untuk mempermudah, maka kita hilangkan akarnya. Kalau panjang vektor B tadi kan ada akar dikali B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat. Nah, di sini panjang vektor B pangkat 2. Pangkat 2 itu bisa digunakan untuk menghilangkan akar. Nanti silahkan dicoba sendiri untuk pembuktiannya. Nah, jadi di sini panjang vektor B pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, dan dihasilkan 36. Setelah mengetahui bagiannya atau kita hitung terlebih dahulu bagian-bagian yang dirasa sulit jika langsung dimasukkan, maka kita masukkan untuk vektor proyeksi A terhadap vektor B. Rumusnya ialah vektor E sama dengan A kali vektor A kali vektor B per panjang vektor B pangkat 2 dikali vektor B. Nah, tadi kan dari panjang vektor perkalian vektor A dikali vektor B itu kan dihasilkan 24. Kemudian yang panjang vektor B kuadrat itu hasilnya 36. Jadi kita masukkan 24 per 36 dikalikan dengan vektor B, yakni dengan komponen 4, 2, 4. Kemudian kita sederhanakan dari 24 per 36 itu menjadi 2 per 3. Nah, 2 per 3 kita kalikan dengan vektor 4, 2, 4. Jadi vektor proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah vektor E, di mana untuk komponen I dia dari 2 per 3 dikali 4 yang hasilnya 8 per 3. Untuk yang komponen J itu dari 2 per 3 dikali 2 hasilnya 4 per 3. Dan untuk komponen yang K dari 2 per 3 dikali 4 hasilnya 8 per 3. Jadi vektor proyeksi A
terhadap vektor B adalah vektor E sama dengan 8/3i plus 4/3j plus 8/3k. Selanjutnya, untuk memperkuat pengetahuan kalian mengenai proyeksi ortogonal yang sudah kita bahas sebelumnya, nah di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, ini ada 5 soal latihan yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan kalian dari proses belajar pada materi proyeksi ortogonal ini. Boleh dikerjakan dan boleh kirim jawaban kalian atau tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu tadi mengenai materi proyeksi ortogonal yang merupakan subbab dari vektor dan operasinya yang kita pelajari di matematika tingkat lanjut kelas 11. Semoga apa yang telah kalian pelajari dari video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.